Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah lingkungan di sekitar kalian mengalami kejadian seperti pada gambar berikut ini? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahui hal tersebut lebih jelas, mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama menjelaskan pengertian perubahan lingkungan, yang kedua menjelaskan faktor penyebab perubahan lingkungan, yang ketiga menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, yang keempat menjelaskan penyebab pencemaran lingkungan, dan yang kelima menjelaskan jenis-jenis limbah berdasarkan sifatnya. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus energi. Perubahan lingkungan terjadi jika keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Akibat terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor yang pertama dari faktor alam dan yang kedua faktor manusia. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, penambangan liar, pembangunan perumahan, dan penerapan intensifikasi pertanian. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran terjadi di mana-mana, berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan sehingga menimbulkan dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi yang pertama, satu, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Yang kedua, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara diantaranya
kendaraan bermotor, dan aktivitas mesin pembakaran pada pabrik-pabrik penghasil sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat dari proses pembakaran yang tidak lengkap. Yang kedua, pencemaran sekunder, yaitu pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran-pencemaran primer di atmosfer. Contohnya gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan asid sulfurik. Yang ketiga, pencemaran tanah atau darat adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Penyebab pencemaran lingkungan bisa kita lihat pada slide ini. Salah satu pencemaran air yaitu pembuangan limbah industri ke perairan. Sedangkan salah satu dari pencemaran udara yaitu asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan CO dan CO2 ke udara. Dan yang terakhir, salah satu pencemaran tanah yaitu limbah domestik berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lainnya. Untuk lengkapnya bisa kalian simak dan baca pada slide berikut ini. Jenis limbah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama limbah cair, mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang. Yang kedua, limbah padat, adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga dan lokasi industri serta komersial. Jenis-jenis sampah padat seperti kaca dan keramik, sampah plastik, sampah kertas, serta logam dan kaleng. Yang ketiga, limbah organik, adalah sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan yang telah busuk. Yang keempat, limbah daur ulang, yaitu semua barang yang dibuang seperti logam, furniture, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk juga dalam kategori ini. Yang terakhir, kelima, limbah berbahaya, mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Singkatnya, mereka adalah limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Jenis limbah berbahaya khusus meliputi e-waste adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Limbah elektronik umumnya digolongkan berbahaya karena mengandung komponen beracun, misalnya PCB dan berbagai logam. Berikutnya, limbah medis, berasal dari sistem perawatan kesehatan manusia dan hewan dan biasanya terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Limbah medis dapat menular, beracun atau radioaktif atau mengandung bakteri dan mikroorganisme berbahaya, termasuk yang kebal obat. Berikutnya, limbah radioaktif, mengandung bahan radioaktif. Pengelolaan limbah radioaktif berbeda secara signifikan dari limbah lainnya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.